dan beberapa sudah merasakan. Kalau untuk melihat itu udah sering, mendengar auman harimau pun udah sering. Halo Sobat Amulet, kembali lagi bersama saya Welawati di Podcast Amulet. Di sini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dua bintang tamu, yaitu dari organisasi Brimas Pala. Silahkan terlebih dahulu Bang untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Amulet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno Fadli, jurusan Sistem Informasi semester 4, NPA BNPA 176 SB 2021. Oke, perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, jurusan Sistem Informasi, bergabung ke Brimas Pala tahun 2018 dan mendapat nomor pokok 168 Angkatan Tapak Badai 2019. Wow, luar biasa. Ini kan kita sebelum ngomong-ngomong lebih lanjut mengenai ekspedisi pekan lalu, saya mau nanya nih, dari banyaknya organisasi yang ada di Universitas Islam Indragiri ini, kenapa Abang memilih untuk bergabung di organisasi Brimas Pala? Dan juga apa yang membuat Abang tertarik untuk bergabung di organisasi Brimas Pala ini? Kalau untuk saya pribadi, yang pertama itu dari proses pendidikannya, karena untuk organisasi Brimas Pala itu pendidikannya berbeda dari yang lain, dan di setiap pendidikan itu ada kesan-kesannya tersendiri. Jadi istilahnya itu apa yang tidak kita dapat di luar itu akan kita dapatkan di organisasi Brimas Pala gitu. Berarti memang penuh teka-teki gitu ya? Ya, tidak Luar biasa. tidak bisa kita tebak-tebak begini tidak bisa, karena untuk mengetahui suatu organisasi kita harus masuk dulu ke dalamnya. Iya, betul. Baru tahu kita organisasi macam mana. Oh, luar biasa. Kalau untuk Abang? Kalau saya sendiri tuh pertama kali masuk ya, kira organisasi Brimas Pala ini kan organisasi healing terus kan, gitu kan. Iya. Rupanya tidak seperti itu. Kita di Brimas Pala bukan diajarkan tentang healing jalan-jalan gitu, terus kita belajar tentang teknik persidangan dan lain-lain gitu dan sebagainya gitu. Pastinya orang-orang tuh mikirnya gitu juga. Iya. Healing jalan-jalan terus kalau di gitu. Brimas Pala. Oh, gitu. Mantap. Nah, sekarang nih ngomongin tentang eksplor alam, tempat yang paling jauh Abang kunjungi? Kalau untuk tempat yang paling jauh itu ada Kerinci, ada untuk di Jawa Semeru. Cuman kalau untuk sekarang kita lagi fokus ke wisata yang ada di Inhil. Jadi di Inhil ini kan ada beberapa wisata yang belum banyak orang ketahui, dan itu yang mau kita cari dan kita angkat gitu. Kalau menurut Abang? Nah, kalau saya sendiri, saya udah pernah ke Jawa. Terus karena saya daerah dari Kepulauan Riau kan, nah, ada di situ namanya Gunung Dai. Gitu. Yang paling jauh saya tuh di Jawa. Paling jauh. Paling jauh. Kalau misalnya mendakinya tuh ekstrim ya? Tergantung tempatnya. Semua, kalau misal kita mendaki itu semua tuh bahaya. Walaupun tidak terlalu tinggi, misal 1000 mdpl itu semua tuh bahaya. Ada resikonya. Tapi memang luar biasa Brimas Pala. Udah jauh-jauh. Sekarang nih kita kan ke Tembulun Menderas ya kemarin Bang ya. Itu adalah salah satu wisata inhil yang jarang diketahui orang-orang karena mungkin tempatnya tuh jauh, harus jalan kaki ke sana. Nah, kenapa Abang memilih wisata itu? Kita jadi memilih wisata Temulun Menderas. Kita melihat dari sisi apa yang bisa dijadikan objek wisata di Temulun Menderas itu. Mengapa kita pilih ke sana kemarin? Karena dari informasi yang ada, yang orang pertama yang baru sampai itu sudah ada, dan kami termasuk orang kedua gitu. Makanya kami berinisiatif sama-sama pengurus, sama-sama senior untuk melakukan ekspedisi ke air terjun Menderas untuk mengangkat objek wisata apa yang ada, dan jikapun menjadi objek wisata itu bisa dikembangkan, itu bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar itu. Tadi Abang bilang baru 2 orang ya? Baru 2 tim gitu yang sampai sana. Bisa kita bilang baru 2 organisasi yang
baru sampai di air terjun Menderas. Oh, berarti memang jarang gitu. Kenapa tuh bisa jarang gitu, Bang? Apakah karena jalannya 6 jam gitu? Karena jarang itu yang pertama, warga lokal sendiri pun banyak tidak tahu untuk eh, jalur menuju air terjunnya. Hmm. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu 6 jam. Wow. Dari mendengar informasi itu sudah banyak orang berpikir 6 jam. Capek di jalan, Iya, sampainya belum tentu bisa menikmati kan. betul. Karena kami dari ekspedisi Berimas Pala, tujuan kami memang begitu, mencari air terjun yang belum dijamah orang istilahnya, yang Iya. hutannya masih asri, bisa dikembangkan, ada potensi bisa berkembang, kemungkinan kami akan selalu mencari itu. Nah, cerita kalau entah Bang? Kalau untuk saya, kalau di Tembulan Menderas tuh lebih ke arah yang kita tidak pernah terekspor lagi di media. Ini kan Udah udah hampir jarang tenggelam kan, gitu hampir ya. tenggelam gitu kan. Iya. Udah hampir tenggelam, jadi takut dilupakan. Masain tempat kita sendiri kita tak tahu gitu. Iya, betul betul. Inhale. Nah, ceritakan dong mengenai kegiatan-kegiatan saat mengunjungi Tembulan Menderas itu. Kalau untuk kegiatan mungkin orang awam sudah tahu, mendaki ataupun ekspedisi itu tetap sama perjalanannya. Hanya saja yang bikin kagetnya itu bocah 6 tahun tapi sanggup jalan kaki selama 6 jam, dan itu juga yang bikin para seniornya yang umur 30, umur 35 semangat untuk sampai ke lokasi gitu. Jadi saat melihat anak kecil itu dalam perjalanan happy terus, para yang tua-tuanya pun ikut happy gitu. Jadi Iya, tidak ada beban capek, ngeluh itu hilang. Iya. Jadi selama 6 jam itu ya betul-betul menikmati perjalanan. Berarti penyemangat lah ya Ya, si karena bocah. kan apa, warga lokal sekitar juga kaget kok bocah 6 tahun ikut gitu. Sementara perjalanan 6 jam, banyak yang ragu saat mau berangkat. Cuman karena yakin tadi ya udah berangkat langsung. Pas di lokasi ya ternyata kuat gitu. Nah, Jadi masih masih aman. iya. Nah, anak-anak itu yang memang betul-betul dia jalan sendiri atau harus digendong gitu? Pertama itu kan karena mau dikasih pegangan dia bawa tenda, tapi setelah beremuk lebih baik nggak usah ada bawaan gitu, cukup Jangan aja. cukup bawa badan sendiri aja gitu. Jadi untuk perjalanan itu memang betul-betul bawa badan, dan kami pun lanjut jalan gitu. Oh, begitu. Nah, kalau kita kan tentang alam, pasti tidak jauh dari hal-hal mistis, ya Ya, kan, iya. tentunya. Nah, apakah Abang pernah kalau untuk hal mistis namanya di alam itu tetap ada. Hanya saja prinsip kami di organisasi, jika satu orang melihat atau merasakan hal mistis, itu cukup diam gitu. Cukup dipendam sendiri saat masih di lokasi. Jika sudah arah pulang sampai tujuan, itu bisa diceritakan ataupun masih ingin dipendam sendiri gitu. Karena untuk di hutan yang namanya hal mistis itu eh, pasti cukup ada? kita rasakan sendiri, tetap ada. Dan beberapa sudah merasakan, kalau untuk melihat itu udah sering, mendengar auman harimau pun udah sering. Hanya saja agar tidak membuat tim panik, jadi Ya, betul betul. rasa yang takut itu kita tahan dulu biar kita di hutan ini aman semua gitu. Iya. Biar tidak ada khawatir lah ya Ya, antara tim. kita menghindari hal yang tidak diinginkan. Siap, betul betul. Atau mungkin bisa diceritakan pengalaman yang tidak bisa terlupakan untuk abang-abang. Pengalaman. Dari Reno dulu. Nah, kalau Ya. saya sendiri lebih ke pas diklat kemarin. Pas diklat kemarin tuh hal yang tak bisa dilupakan tuh kata-kata dari senior, motivasi dari senior, terus bikin semangat kan. Kalau organisasi ini kan, apalagi di Birmas Pala nih tak ada namanya tuh dipecat atau di apa gitu, lebih ke seleksi alam. Yang bikin saya semangat, yang tak bisa dilupakan, itu kata-kata dari senior. Yes, keren keren. Berarti memang senior ini memang membimbing adik-adiknya ya, karena Bermas Pala ini yang saya ketahui organisasinya seumur hidup. Iya. Luar biasa. Kalau menurut abang? Kalau untuk hal yang paling berkesan itu tetap
di setiap anggota Berimaspala tetap jawabannya saat diklat. Karena saat diklat itu yang diutamakan dari organisasi Berimaspala adalah kekeluargaannya. Nah, dari mana kita dari A, B, C, dan D tidak saling kenal, tapi sudah masuk organisasi Berimaspala itu semua jadi saudara. Dan itu dirangkul semua. Apapun masalahnya, apapun kendalanya itu kita atasi sama-sama gitu. Nah, itulah yang bikin momen paling berkesannya itu. Jadi semuanya dari yang tidak kenal jadi akrab dan keluarga gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, dalam waktu dekat ini apakah Berimaspala ada planning untuk wisata lagi kemana gitu? Kalau untuk planning itu dari para seniornya, para pengurusnya tetap ada. Hanya saja kami masih mencari wisata apa di Inhil yang belum terekspos itu. Iya. Jikapun masih ada, kemungkinan kami akan berkunjung untuk mengeksposnya. Kalaupun tidak ada, mungkin masih main di sekitar lokasi yang ada aja. Mantap. Kalau misalnya boleh dong kasih saran untuk kawan-kawan semua, gimana cara kita tuh ke alam tapi tidak merusak alam? Yang pertama itu kan otomatis pikiran orang banyak itu masalah sampah. Itu pasti. Kalau dari saya pribadi, masalah sampah itu bisa kita bakar kalau di hutan. Itu saat kita istirahat atau apa kan, kita bikin api, tetap harus dibakar. Kalau dikubur, kemungkinan kurang efektif. Karena kan sampah plastik itu tidak akan larut ya kan. Iya. Mungkin alangkah baiknya itu dibakar. Kalaupun ada yang mencari kayu bakar, nah itu bagusnya kan kayu bekas tuh. Nah, kayu istilahnya itu kayu-kayu yang udah memang mati ataupun lapuk. Nah, untuk dari segi menjaga alamnya, bagusnya itu tidak menebang. Karena kan ada yang namanya orang camping tapi tidak bawa tenda, itu menebang pohon gitu. Iya, bikin tenda ya. Itu yang tidak kami sarankan sama sekali gitu. Karena bisa merusak alam tadi. Mau menebang pohon sembarangan untuk tenda ya. Nah, kasih dong sepatah dua patah untuk kawan-kawan di rumah. Kalau untuk sepatah dua patahnya, apalagi yang ingin healing lah istilahnya, anak zaman sekarang kan healing. Iya. Alangkah baiknya itu kita ada yang namanya manajemen waktu dan manajemen perjalanan. Kita harus tahu dulu nih lokasi kita saat di lokasi itu berapa lama. Jadi kita rencanakan dulu, misalnya perjalanan 3 hari nih, kita bawa logistiknya itu cukup dalam 3 hari dan pakaian itu cukup dalam 3 hari gitu. Karena kalau yang namanya liburan kita bawa banyak alat itu merepotkan diri sendiri gitu. Iya, betul sekali. Ya kenal kayak mau pindah gitu ya. Makanya itu alangkah baiknya bawa secukupnya aja. Kita menikmati jalan dan badan pun tidak capek gitu. Iya. Kadang tuh ada orang-orang baru ke alam ya, bawa pergi 3 hari, bawa baju kayak seminggu gitu ya. Iya, kebanyakan orang mikirnya kayak gitu. Repot jadinya. Iya. Karena yang repot itu diri kita sendiri gitu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang telah hadir di podcast. Mungkin itu saja podcast hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.